Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda, Ananda sekalian, berjumpa lagi di kisah Muhammad Teladanku. Ya, hari ini Ayah Faiz akan bercerita tentang seseorang yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mau tahu kan kenapa orang tersebut dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Ayo nanti kita simak sama-sama. Namun sebelumnya, seperti biasa, Ayah Faiz mengajak kita semuanya untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ayo kita sama-sama bersolawat terlebih dahulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan salawat ini menambah keberkahan kepada ayah bunda, ananda sekalian, kepada kita semuanya sebagai umat muslim. Nah, baik ya, Ayah Faiz akan bercerita yaitu tentang seorang yang solih yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah. Nah, ayo ananda sekalian, siapa yang pengen masuk surga? Siapa? Alhamdulillah, kita semua ingin masuk surga. Nah, ini Abi Faiz sudah ada bukunya dan akan bercerita tentang tentang seseorang yang oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, jadi di hari kiamat ada seorang hamba yang solih, yang dia sudah beribadah selama 500 tahun. 500 tahun. Nah, hamba yang soleh ini beribadah kepada Allah, menyembah Allah selama 500 tahun. Maka kemudian dia dibangkitkan dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dihadapkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah berfirman, "Masukkan hambaku ini ke dalam surga karena berkat rahmatku," kata Allah. Jadi Allah berfirman, masukkan orang yang soleh ini ke dalam surganya karena rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi si hamba ini terkejut. Kenapa dia berkata, "Tetapi ya Robbi, masukkan aku ke dalam surga berkat amal perbuatanku." Nah, Allah berfirman lagi, "Masukkan hambaku ini ke surga berkat rahmatku." Dia protes lagi, tetapi si hamba berkeras, ia merasa amalnya yang telah begitu banyak sehingga pantaslah kiranya ia dimasukkan ke dalam surga bukan karena kasih sayang Allah, tetapi karena amalannya itu. Maka dia berkata, "Ya Rabbi, kan aku ke dalam surgamu karena perbuatanku." Nah, dikasih sekali, jadi si hamba yang soleh yang sudah beribadah 500 tahun ini merasa bahwa amalnya itu cukup untuk masuk ke dalam surga. Jadi hamba soleh ini meminta kepada Allah, masukkan aku karena amal perbuatannya. Maka kemudian Allah berfirman selanjutnya, "Timbanglah pada hambaku ini antara nikmat penglihatan yang telah kuberikan dengan amal perbuatannya." Nah, akhirnya Allah mengabulkan permintaan hamba ini. Ya sudah, kalau begitu timbang amal ibadah orang soleh ini yang sudah beribadah 500 tahun ini dengan penglihatan, dengan nikmat Allah, yaitu berupa mata yang bisa melihat. Nah, bagaimana adik-adik sekalian? Penasaran kan? Yuk kita lihat lagi. Kemudian setelah ditimbang adik-adik sekalian, nikmat penglihatan itu jauh lebih berat. Nah, jadi sebelah kiri amal ibadah yang 500 tahun, sebelah kanan nikmat dari Allah berupa penglihatan. Maka ternyata beratan nikmat penglihatan. Wah, kalau begini nggak bisa masuk surga nih. Maka kemudian ya orang itu didudukkan kembali di hadapan Allah dan Allah pun bertanya,
wahai hambaku, siapakah yang telah menciptakan kamu dari tidak ada menjadi ada? Hamba yang soleh berkata, Engkau ya Allah, Engkau yang menciptakan aku. Siapa yang telah memberimu kekuatan untuk beribadah selama 500 tahun? Hamba yang soleh berkata lagi, Engkau ya Allah, Engkau yang membuat aku bisa beribadah selama 500 tahun. Nah, Allah kemudian bertanya lagi, siapa zat yang menempat kamu di sebuah bukit yang terletak di tengah-tengah deburan ombak samudra, mengeluarkan air tawar, air yang asin, mengeluarkan buah delima setiap malamnya, padahal delimanya hanya berbuah sekali dalam setahun? Dan engkau telah memintanya agar mencabut nyawamu saat bersujud, dan dia mengabulkan permohonanmu. Maka hamba yang salah ini kembali berkata, Engkau ya Allah, Engkau yang mengabulkan doaku sehingga aku bangun dalam keadaan bersujud. Maka Allah berfirman, semua itu berkat rahmatku, ya, dan dengan rahmatmu pula engkau masuk surga. Masukkanlah hambaku ini ke dalam surga, sebaik-baik hamba adalah engkau wahai hambaku. Alhamdulillah, ya adik-adik sekalian, karena kasih sayang Allah, karena rahmatnya Allah, maka hamba yang soleh ini kembali dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik sekalian, ini menggambarkan bahwa kita tidak boleh bosan, kita tidak boleh jenuh, kita harus selalu beribadah kepada Allah. Walaupun ibadah kita sudah sangat besar, tapi nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya jauh lebih besar. Maka ayo kita menjadi pribadi-pribadi yang gemar bersyukur kepada Allah, ya, kita berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Karena Allah memberikan nikmat yang besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Allah juga memberikan kita teladan yang terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Nah, dengan sekalian dari kisah ini, Ayah Faiz berharap menjadi inspirasi buat ayah bunda, buat adik-adik sekalian untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah, untuk senantiasa tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga alhamdulillah, mudah-mudahan kelak nanti kita bersama-sama kembali di surganya Allah. Nah, itulah kisah dari Ayah Faiz hari ini yang mengambil dari buku Muhammad Teladanku yang diterbitkan oleh Sigma Daya Insan. Nah, ayah bunda, demikian kisah pada hari ini. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah yang lain.